pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indra Buding dari mahasiswi Akademi Analis Kesehatan Pekalongan. Tujuan saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang penyakit diabetes mellitus atau yang sering biasa dikenal tuh kencing manis. Ya. Nah, ibu-ibu udah tahu belum gula darah itu apa? Belum. Nah, sebelumnya saya nanti akan menjelaskan, saya akan membagi materinya terlebih dahulu ya Bu. Nanti Ibu bisa disimak. Nah, ibu-ibu perhatikan ya. Nah, pengertian di gula darah. Kadar gula darah adalah banyaknya zat atau glukosa di dalam darah. Meskipun senantiasa mengalami perubahan, kadar gula darah perlu dijaga dalam batas normal agar tidak terjadi gangguan di dalam tubuh. Gula darah itu berasal dari makanan yang kita makan dan merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Agar sampai ke seluruh sel-sel di tubuh kita, gula ini dialirkan melalui pembuluh darah. Nah, nilai normal gula darah, ibu-ibu udah pernah tahu atau pernah dengar? Ya, nah, jadi itu nilai normal gula darah itu sebelum makan sekitar 70 sampai 130 mg per desiliter. Kemudian 2 jam setelah makan tuh nilai normalnya kurang dari 140. Setelah tidak makan atau biasanya disebut puasa ya Bu, tuh selama jaraknya 8 jam tuh kurang dari 100 mg per desiliter. Kemudian menjelang tidur normalnya tuh 100 sampai 140. Nah, hal-hal yang menyebabkan naiknya gula darah, ibu-ibu udah pernah tahu belum? Kenapa gula darah dalam tubuh kita tuh meningkat? Nah, tuh bisa terlalu banyak makan, tidak aktif secara fisik, produksi insulin yang berkurang, efek samping dari obat, lagi sakit, stres, menstruasi, dehidrasi. Nah, terlalu banyak makan, apalagi kalau kita makannya nasi ya, nasi kan tuh karbohidrat banyak mengandung gula, itu akan menyebabkan gula darah di dalam tubuh kita tuh meningkat. Nah, pengertian diabetes. Gula darah kan sering disebut diabetes ya Bu Ibu. Nah, diabetes itu penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi seluruh tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap zat tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak dikontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Memang glukosa itu sumber energi bagi tubuh kita, tapi jika kita mengkonsumsinya terlalu berlebihan, itu akan menyebabkan gangguan atau efek bagi tubuh kita. Nah, gejala diabetes. Nah, gejalanya tuh sering merasa haus. Ibu-ibu ada yang pernah merasakan? Sering buang air kecil tuh sering banget tuh yang buat penderita diabetes. Kemudian sering merasa lapar, turunnya berat badan, lemas, kemudian pandangan kita kabur, terus mulut kita tuh kering. Nah, makanan penyebab diabetes: karbohidrat olahan, minuman dengan pemanis buatan nih, khususnya ibu-ibu harus hati-hati ya ketika membeli makanan atau minuman yang instan di luar, harus tetap memperhatikan
menyebabkan kesehatannya bagi tubuh kita. Makanan berlemak, jenuh dan trans, daging merah, olahan. Nah, penyebab diabetes di sini ada beberapa penyebab diabetes karena tuh gaya hidup kita. Mungkin gaya hidup kita yang tidak sehat, makan karbohidrat terlalu banyak tuh, misal nasi terlalu banyak apalagi di malam hari, kemudian kurang berolahraga, kemudian kurang aktivitas fisik. Nah, faktor risiko diabetes, faktor risiko tuh kayak orang yang memungkinkan bisa terkena diabetes tuh kayak memiliki kadar gula darah yang tinggi, obesitas atau kelebihan berat badan, kemudian berusia lanjut 45 tahun ke atas, kemudian riwayat keluarga yang mengidap diabetes. Jadi misalkan orang tuanya punya riwayat penyakit diabetes, memungkinkan anaknya bisa terkena diabetes juga. Nah, itu karena faktor keturunan. Kemudian mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi, kayak misal tensinya tuh tinggi, jadi itu bisa memungkinkan terkena diabetes. Kemudian memiliki kadar trigliserida tinggi atau lemak, tidak aktif berolahraga. Jadi misalkan kita tuh terlalu pasif dan cuma tidur aja tuh bisa menyebabkan diabetes. Kemudian mengidap depresi. Nah, cara mencegah diabetes itu menerapkan pola makan yang sehat, Bu. Jadi itu kita harus mempunyai prinsip dalam sehari-hari, harus memakan makanan yang baik dan sehat. Kemudian menjalani olahraga secara rutin, Bu. Bisa tuh pagi-pagi jalan-jalan atau lari-lari kecil setiap hari. Kemudian menjaga berat badan ideal. Jadi menjaga berat badan ideal itu jangan terlalu gemuk gitu, soalnya nanti mempengaruhi. Kemudian mengolah stres dengan baik. Jadi itu kita nggak boleh stres, pikiran nggak boleh. Kemudian melakukan pengecekan gula darah secara rutin, bisa dilakukan mungkin 1 bulan sekali ke puskesmas atau klinik, biar kita tahu progres gula darah kita berapa. Karena gula darah itu nilainya bisa berubah-ubah. Nah, efek rendah dan tinggi gula darah. Efek terlalu rendah kadar gula darah antara lain tubuh lemas, kulit pucat, berkeringat, kelelahan, gelisah, sulit berkonsentrasi, mudah marah, kesemutan di area mulut, tidak mampu berdiri atau berjalan, kejang, jantung berdebar. Kemudian untuk efek terlalu tingginya kadar gula darah tuh berat badannya menurun, nafsu makannya meningkat, tubuhnya lelah, haus, sering buang air kecil, mudah gelisah, penglihatan buram, kulit kering, memerah dan terasa panas, sering infeksi gigi. Nah, biasanya kalau yang di masyarakat umum kita pasti kalau gejala diabetes biasanya kan sering buang air kecil ya, Bu. Kemudian kulitnya kering, kemudian pandangannya kabur, terus penurunan berat badan yang drastis, yang dulunya mungkin gemuk bisa sampai kurus banget. Makanya banyak ya. Ya, itu karena efek terkena diabetes. Nah, itu saja mungkin dari saya, Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham? Kalau normal berat badan berapa sih? Kalau normal berat badan itu tergantung dari tingginya. Saya 70, bukan 70. Ya, itu ada. Pernah 70, pernah 60, 70, 68, paling kurangnya 2 kilo, 68, berapaan? Ya, jadi 70 mentok. jadi itu ada perhitungannya. Misal tingginya segini, berat badannya harus segini. Normal apa kalau saya? 70. Itu ada perhitungannya. Kadang 68, 67, kan 60 gram ya teman. Udah ada yang ditanyakan lagi? Ya tanya. Siapa yang mau tanya atau tidak? Jelas? Balik buat takon.
Kalau sudah ya Bu, saya cukupkan ya. Saya minta maaf Bu dalam penyampaian materi ini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang sopan atau kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Bu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.